البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa jazakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Al-'Alamah Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca. Itu hadis mengenai zikir pagi dan petang, yang lafadznya sudah antum hafal semuanya, bahkan sebelumnya sudah pernah menghafal, hanya saja ada campuran lafadz-lafadz yang lainnya yang dicantumkan dalam hadis yang sempurna. Barakallahu fikum. Adapun zikirnya yang sering antum baca, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Hadis yang masyhur, ma'ruf, sering antum dengar. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal antum. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, ahsan, tafadhal. Naam.
Ahsanta barakallahu fiik. Hafadna? Hafal? Tafadhal. Allati faratuki 'alaiha qalat na'am qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki amma kalimatin salasa maratin law wuzinat kunti bima qulti munjul yaumi awadanat hunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa adada nafsihi wa mizana wazinat arsy. Na'am barakallahu fikum. Ahsan. Tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Fadhal. Apa? Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Summa raja'a apa? Ba'daki
Na'am barakallahu fikum. Antum hafal? Tafadhal silakan. Jalisatun Faraqtuki alaiha. Arba'a kalimatin Na'am barakallahu fikum ahsan. Siap? Hah? Tafadhal. Apa? Na'am. Tafadhal. Apa? Apa? Ba'daki Na'am barakallahu fiikum. Tafadhal.
Na'am barakallahu fikum ahsantum. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif wa sabahullah. Perhatikan baik-baik. Masih seputar hadis berkaitan masalah zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Kalau hadis yang akan kita ambil sekarang ini mengenai salah satu zikir petang yang sering antum baca dan kita bahkan sudah menghafalnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadisnya pendek, besok upayakan semuanya bisa menghafalnya. Setorkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat qala al-mu'allif asbahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Naam, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil. Sahabat yang mulia. Termasuk salah satu sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, suatu ketika ada salah seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma laqitu min aqrabin lana ghatni al-barihah. Wahai Rasulullah, sungguh aku tadi malam menjumpai kalajengking yang telah menyengatku. Nah, jadi saat itu orang tersebut cerita kepada Rasulullah SAW bahwasanya tadi malam disengat kalajengking. Karena kalajengking termasuk hewan yang sangat berbahaya walaupun kelihatannya kecil, tapi kalau menyengat berbahaya. Sampai-sampai kalajengking masuk dalam apa? Masuk dalam rangkaian hewan yang dikenal dengan hewan fasik. Ya enggak? Dikenal dengan hewan yang fasik. Khamsul fawasik. 5 hewan fasik yang boleh dibunuh kapan saja. Paham ya? Hatta di tanah haram pun boleh dibunuh. Nah, di antaranya kalajengking. Ya kan? Kalajengking macam-macam bentuknya. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau di Jawa yang besar itu namanya ketunggeng. Namanya itu besar, hitam, ngeri. Itu kalau nyengat mungkin ngeri yang jelas. Nah, syahidnya di sini orang tersebut cerita kepada Rasulullah SAW mengenai kejadian tadi malam disengat oleh kalajengking. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amalau qulta hina amsait. Kalau seandainya saat itu engkau mengucapkan ketika engkau berada di sore hari, nah berarti doa atau zikir petang. Apa ucapannya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam tadurruk atau lam tadurrak. Artinya apa? Kalau seandainya kamu mengucapkan di sore hari, ini beliau menasihatkan kalau saat itu engkau mengucapkan zikir di sore hari ini saya tidak akan membahayakan dirimu. Apa yang maksudnya membahayakan? Kalau jengking tadi. Apa zikirnya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, kalam Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejelekan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Lam tadurrak, niscaya kalajengking tadi tidak akan membahayakan dirimu. Sengatannya tadi itu. Rawahu Muslimun, hadisnya dari Imam Muslim. Hadis ini sahih. Jadi kalau mau zikir pagi dan petang, yang pagi sudah kita lewati, yang umum sudah kita lewati. Kalau petang baca ini sore. Paham ya? Pendek, simpel, mudah dihafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu zikirnya. Na barakallahu fikum. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-syarihu asbahullah, ladaghatni maknanya adalah ladaghathu al-aqrab. Telah menyengatnya al-aqrab. Al-aqrab itu kalajengking. Wa dawatus sumum, dan binatang-binatang yang memiliki apa? Racun. Selain kalajengking apa lagi yang memiliki racun? Apa lagi? Ular,
Nah, barakallahu fikum, ular berbisa juga kan? Nah, barakallahu fikum, yang menyengat selain kalajengking apa lagi? Apa lagi yang menyengat? Ayo, lebah, tawon, misalkan, apa lagi kira-kira? Semut ada juga. Paham ya? Ada ya yang bisa menyengat itu, yang warna hitam itu, semut maling istilahnya. Itu kalau nyengat juga terasa juga itu ya. Nah, barakallahu fikum, intinya berlindung dari apa? Makhluk-makhluk yang jahat yang Allah Ta'ala ciptakan. Naam. Idza asabathu bisummiha, apabila menimpa orang tersebut dengan racunnya. Wa dzalika bi an ta'abbarahu bisyaukatiha. Yang demikian itu dengan apa? Dengan hewan tersebut menyengatnya dengan apa? Dengan durinya. Duri maksudnya adalah sengatannya. Biasanya kan kalajengking, tawon atau semisalnya itu kan kalau sebelum menyengat kan enggak nampak sengatannya. Ya enggak? Nah, ketika menyengat barulah nampak di situ nanti. Paham ya? Ada yang bekas, ada yang nancap di kulit yang apa? Disengat tadi itu, ada yang hanya bekasnya racunnya yang tersisa di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Ini sudah selesai penukilan dari Syarah Sahih Muslim. Kalau Syarah Muslim biasanya siapa? Karya siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Naam. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa'lam anna al-adwiyata at-tabi'iyyata al-ilahiyyata. Ketahuilah bahwasanya obat-obatan yang tabiat, yang obat-obatan tersebut muncul dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tibbun nabawi. Pengobatan tata cara Nabi dan pengobatan dengan cara yang syar'i yang itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu Al-Qur'an. Satu pengobatan kan, ruqyah maksudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau tibbun nabawi itu sangat bagus sekali. Jadi kalau kita belum terbiasa mengkonsumsi obat-obatan yang kimia, upayakan dibiasakan mengkonsumsi tibbun nabawi. Karena biasanya kalau orang sudah terbiasa dengan obat kimia, itu kalau enggak minum, enggak mengkonsumsi obat tersebut, rasanya enggak terasa. Sakitnya masih terasa, enggak sembuh-sembuh. Contohnya orang yang biasa terserang penyakit pusing kepalanya. Dia cocoknya minum apa? Paracetamol, ya kan? Bodrek, paracetamol. Itu kalau dia sudah tergantung dengannya, dalam artian, nah barakallahu fikum, sudah cocoknya dengan obat tersebut, kadang-kala diobati dengan obat tibbun nabawi enggak bisa. Tapi kalau terbiasa mengkonsumsi obat-obatan tibbun nabawi, pengobatan tata cara Nabi, madu, minyak zaitun, jintan hitam, obat sauda itu ya. Nah, barakallahu fikum, dan yang lainnya insyaallah bagus. Dan alhamdulillah anak coba ya, ini sekedar cerita saja, anak mencobanya. Dalam artian enggak pernah mengkonsumsi obat-obatan kimia. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Antum bisa mencoba. Karena biasanya kalau sudah mengkonsumsi obat kimia, tergantung dengan obat tersebut, itu rasanya kalau enggak diobati dengan obat tadi itu enggak mempan. Ya enggak? Kepala pusing itu kalau cocoknya pakai puyer 16 misalkan. Kalau enggak minum puyer 16 enggak sembuh. Paham ya? Nah, tapi kalau terbiasa mengkonsumsi tibbun nabawi, madu di antaranya, jintan hitam, masyaallah, rasanya luar biasa. Jintan hitam itu al-habbatus sauda dawaun likulli da' illal haram. Jintan hitam itu obat semua penyakit kecuali kematian. Kalau udah mati enggak bisa diobati kan? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ini ungkapan al-Imam Ibnu Qayyim bagus sekali. Tanfa'u minad da' ba'da husulihi. Sangat bermanfaat untuk penyakit yang sudah menimpanya. Nah, kalau obat langsung dari Allah Ta'ala ya Al-Quran. Syifa kan? Nah, barakallahu fikum, obat dibacakan, diruqyah di antara, nah, barakallahu fikum, ayat-ayat dalam Al-Quran yang sampai digelari dengan apa? 6 ayat ruqyah, surat Al-Fatihah. Paham ya? Surat Al-Fatihah, nah, barakallahu fikum, untuk meruqyah sangat kuat sekali. Nah, sangat kuat sekali. Bahkan apa? Bahkan keutamaannya sangat luar biasa. Jadi kalau antum mau meruqyah, misalkan belum hafal Al-Qur'an, ambil surat Al-Fatihah dibacakan. Nah, barakallahu fikum, manfaatnya sangat besar. Nah, kita lihat lagi, wa tamna' min wuqu'ihi
dan akan menghalang-halangi barakallahu fikum dari penyakit tersebut untuk menimpa dirinya. Dalam artian sebelum terjadi pun dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dengan zikir pagi dan petang atau semisalnya dia akan teratasi. Wa in waqa'a, kalaupun seandainya penyakit tersebut menimpa dan mengena, lam yaqa' wuqu'an mudirra. Tidak terjadi, tidak mengena dengan apa? Dengan apa? Penyakit yang membahayakan. Jadi penyakit yang menimpanya itu tidak akan menimpa dengan kondisi membahayakan. Wa in kana mu'diyan, walaupun ganggu. Orang kalau kena penyakit terganggu, tapi untuk membahayakannya dengan seizin Allah taala, biidznillah azza wajal, zikir pagi dan petang tadi itu, di antaranya zikir yang petang yang kita baca, yang kita sebutkan tadi itu, niscaya apa? Walaupun dia merasa terganggu tapi tidak membahayakan. Paham ya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pendek, simple, mudah dihafal. Ikhwani fid din wa akhwati billah, azzani wa azakumullah. Kata beliau, wal adwiyah at-tabi'iyyah innama tanfa' ba'da husulid da'. Dan obat-obatan yang sifatnya tabiat itu bisa bermanfaat setelah tertimpanya padanya penyakit. Maksudnya bagaimana? Seringnya digunakan ketika orang sudah tertimpa baru dia gunakan untuk mengobatinya, seperti membacakan Al-Qur'an, ruqyah atau yang semisalnya. Paham ya? Dikenal dengan al-adwiyah tabi'iyyah al-ilahiyah, itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Paham ya? Adalah Al-Qur'an. Karena kalau Al-Qur'an itu kan digunakan untuk orang meruqyah. Ya enggak? Sakit, terkena penyakit baru diruqyah. Paham ya? Tapi kalau azkar, zikir-zikir seperti ini, ternyata ada yang bisa dikatakan apa? Barakallahu fikum, mengatasi, mencegah agar tidak tertimpa bahaya. Barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat, qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, kita lihat sini, la a'lam khilafan bainal ulama fi jawazir ruqyah minal 'ain awil hummah. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan antara para ulama, perselisihan di antara ulama mengenai diperbolehkannya ruqyah, meruqyah orang yang tertimpa ain atau hummah atau demam panas. Paham ya? Orang panas, demam diruqyah sama dia. Paham ya? Barakallahu fikum. Atau di sini hummah di sini maksudnya adalah orang yang terkena sengatan binatang beracun. Itu juga maknanya. Kalau humma yang panas itu humma ya. Kalau di sini adalah barakallahu fikum orang yang terkena sengatan binatang beracun. Paham ya? Kalau humma itu baru panas. Di sini kata Al-Imam Ibnu Abdul Barr mengatakan, aku enggak mengetahui adanya perselisihan di antara para ulama mengenai bolehnya meruqyah orang yang tertimpa ain atau orang yang tersengat binatang barakallahu fikum yang beracun tadi itu. Paham ya? Wahya ladghatun al-aqrab. Maksudnya adalah apa? Sengatan al-aqrab, yaitu kalajengking. Sengatan kalajengking. Wa makana muslaha, dan binatang-binatang yang semisal kalajengking seperti lipan kelabang itu ya. Barakallahu fikum, atau tawon, atau misalkan ular, intinya binatang yang berbisa. Paham ya? Jadi enggak ada perselisihan di antara para ulama mengenai bolehnya meruqyah orang yang terkena ain atau orang yang barakallahu fikum disengat binatang yang berbisa tadi itu. Mahum insyaallah. Karena Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau sudah menyatakan apa? La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah dengan ruqyah-ruqyah yang ada selama tidak ada unsur kesyirikan. Berarti kalau ruqyah walaupun dengan lafaz Al-Qur'an, kalau ada unsur kesyirikan haram. Misalkan dia ngunyah kelapa, dikunyah, kemudian komat-kamit, semprotkan. Sebelum nyemprotkan baca bismillah dia. Tapi ritual itu kan enggak ada dalilnya. Paham ya? Jadi ruqyah yang syar'iyyah ya cukup kita bacakan Al-Qur'an. Ada ruqyah dengan doa juga ada, ya kan? Barakallahu fikum,
seperti itu. Tapi kalau dengan bacaan-bacaan mantra atau jimat atau semisalnya haram. Paham ya? Jadi semua ruqyah diperbolehkan selama tidak ada unsur kesyirikan. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah dengan ruqyah yang ada selama tidak ada kesyirikan. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Syurut ruqyah, ini perhatikan itu yang punya kitabnya. Syarat-syarat ruqyah, apa saja syarat-syaratnya? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Imam al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala jawazir ar-rukni 'inda istima'i salat syurut. Dan sungguh para ulama sepakat mengenai bolehnya ruqyah ketika terkumpul padanya 3 syarat. Perhatikan 3 syarat ini. Kalau mau meruqyah, upayakan terkumpul padanya 3 syarat. Yang pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'i wa sifatih. Penting ini. Syaratnya perhatikan. Syaratnya ruqyah diperbolehkan yang pertama, hendaknya dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an maksudnya. Bi kalamillah au bi asma'i wa sifatih, atau dengan salah satu nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Seperti itu. Allahumma antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uk. Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulanan, Allahumma shfi fulana, Allahumma shfi alana. Enggak masalah. Paham ya? Dengan menyebutkan salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun qomat kamit, dengan mantra-mantra yang dibaca, tulisan Arab dibolak-balik, ditulis di kertas kemudian dicelupkan ke air, diaduk, kemudian warna airnya berubah. Dibacakan qomat kamit, diminumkan, itu semuanya ritual yang sangat berbahaya. Karena ada unsur kesyirikan, kalaupun sembuh biasanya ada bantuan jin situ. Allahul musta'an. Barakallahu fikum, hati-hati ya. Baik itu tamaim, jimat-jimat yang dikalungkan, yang ditaruh di leher atau berbentuk gelang, cincin, hindari semuanya. Karena kesyirikan berbahaya. Boleh ruqyah pertama dengan kalamullah ya azza wajal, dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, atau dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Berikutnya, wabil lisanil arabi, dan dengan bahasa Arab, au bima yu'raf ma'nahu min ghairihi, atau dengan dengan bahasa yang diketahui maknanya selain Arab. Bisa juga bahasa Indonesia. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit fulan. Boleh. Anda berdoa kan? Barakallahu fikum. Kalau dengan bahasa Arab bagus. Paham ya? Allahumma shfi fulan, ya Allah, Allahumma antas syafi, la shifaa'a illa shifaa'uk. Allahumma shfi fulanan shifaa'an la yughadiru saqama, misalkan. Didoakan dengan ruqyah seperti itu tidak masalah, berbahasa Arab. Paham ya? Tapi kalau bacanya qomat kamit enggak jelas bahasa apa itu ya. Kemudian ngunyah kelapa lembut, semprotkan ke matanya misalkan. Allah musta'an. Atau semprotkan ke daerah wajahnya, biar giginya sembuh misalkan. Itu semuanya ritual yang syirik yang harus dihindari. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati billah, azza wa jazakumullah. Berikutnya, syarat yang ketiga, wa an ya'taqida anna ruqyata la tu'athir bi dzatiha. Penting ini. Dan hendaknya dia meyakini bahwasanya ruqyah itu tidak bisa memberikan pengaruh secara zatnya. Ruqyah itu hanya sebab. Paham ya? Jangan antum meyakini ruqyah itulah yang menyembuhkan. Syirik nanti kalau gitu. Paham belum? Ruqyah itu hanya sebab. Hanya perantara dengan seizin Allah taala. Oleh karena itu ada kan kita ruqyah berkali-kali enggak sembuh-sembuh? Ya enggak? Jadi ruqyah itu hanya sekedar sebab. Paham ya? Bal bi dzatillahi ta'ala, bahkan yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya? Barakallahu fikum. Yang memberikan pengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu hanya sebab, seperti antum minum obat. Paham ya? Kalau anak kecil misalkan taruhlah belum diobati tibun nabawi, dibelikan Budrexin misalkan. Bukan Budrexin itu yang menyembuhkan, itu hanya sebab dengan seizin Allah taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam enggak melarang hamba-hambanya atau enggak melarang umatnya untuk berobat. Bahkan menganjurkan, ya ibadallah tadawu, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Fa innallaha azza wa jalla ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu shifa.
Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menurunkan suatu penyakit, melainkan menurunkan juga padanya apa? Penawarnya atau obatnya. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan. Nah, berobat tidak masalah, tapi jangan menjadikan meyakini obat itulah yang menyembuhkan. Keliru. Madu itulah yang menyembuhkan. Habat sauda itulah yang menyembuhkan, enggak boleh. Itu hanya sebab. Paham ya? Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita yakini seperti itu ya. Kalau kita meyakini jintan hitam itulah yang menyembuhkan, syirik nanti. Paham maksudnya ya? Bodrek itulah yang menyembuhkan, syirik. Wahana kalau enggak minum paracetamol enggak sembuh katanya. Paracetamol ini yang menyembuhkan, nah ini enggak boleh. Paham ya? Hanya sebab. Sebatas sebab saja ya. Sebatas sebab yang menyembuhkan secara mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh enggak kita misalkan sakit enggak mau berobat, anak enggak mau berobat, anak istirahat aja lah. Kalau penyakitnya itu bisa sembuhkan dengan istirahat enggak masalah. Karena ada penyakit yang disembuhkan dengan istirahat ada. Paham ya? Misalkan badannya capek, pegel, kemudian apa dia istirahat, sembuh misalkan. Paham ya? Nah, tapi kalau harus berobat, orang berobat itu enggak tercela. Paham ya? Orang berobat tidak apa? Tidak tercela, bahkan apa? Dia telah menempuh sebab. Paham ya? Menempuh sebab, yang mana menempuh sebab merupakan kesempurnaan apa? Tawakal. Setelah minum obat tawakal sudah. Itu benar. Tapi kalau disuruh minum obat, ya akhi antum sakit ya akhi, tolong diobati, ada obat ini ya, tawakal Allah. Kalau hidup ya hidup, kalau mati ya mati katanya. Itu malah keliru. Tawakal benar, tapi tempuh dulu sebabnya. Karena at-tawakkulu bila asbab qadhun fi syari'ah. Dan ulang berkali-kali itu ya. At-tawakkulu bila asbabin qadhun fi syari'ah. Tawakal tanpa menempuh sebab itu celaan terhadap syariat. Karena syariat menganjurkan agar kita apa? Menempuh sebab. Seekor burung pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Menempuh sebab enggak itu? Sebabnya ada, dia pergi meninggalkan sangkarnya, pergi untuk mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Berarti apa? Menempuh sebab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kata beliau barakallahu fikum hafizakumullah, tiga syarat tersebut disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini kitab syarah Sahih Al-Bukhari. Yang syarah ini dikatakan apa? Sangat-sangat bagus sekali. Bahkan kalau seandainya dulunya nah barakallahu fikum Fathul Bari karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali sempurna, itu yang bagus. Tapi karena saat itu beliau meninggal dunia, belum sempat menyempurnakan Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Siapa tadi? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab. Muncullah Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, sampai-sampai para ulama yang dinukilkan juga oleh Al-Imam Syaukani mengenai Fathul Bari tersebut barakallahu fikum. 6 sampai-sampai ada di antara mereka yang mengucapkan atau mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari maksudnya. Maksudnya enggak perlu pindah-pindah lagi kalau sudah punya matan Sahih Bukhari, punya syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari cukup sebenarnya. Karena faedahnya banyak sekali di situ. Tapi ana sarankan kalau mau beli cetakan yang mu'tamadah, cetakan yang akurat. Cetakan yang akurat barakallahu fikum yaitu cetakan Darussalam. Karena Saudi cari yang ada ta'liqatnya Syekh bin Baz, bagus sekali. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau tidak selamat dari ketergelinciran dalam masalah asma wa sifat. Namanya sama Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz dijelaskan kekeliruan-kekeliruan yang ada di dalam apa? Fathul Bari secara globalnya. Jadi kalau beli Fathul Bari yang cetakan Darussalam tadi atau cetakan yang lainnya, intinya di situ nanti barakallahu fikum mencari yang ada ta'liqatnya Syekh bin Baz. Bagus sekali itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini hadis seputar zikir yang dibaca pada sore hari, yaitu zikir apa tadi? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma
khalaq. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.